Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Saya dari PJJ PGMI. Di sini saya sudah bersama narasumber kita yang akan menerangkan asal-usul dari Kabupaten Sidoarjo. Dengan Bapak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Margono. Saya di sini selaku pemandu museum. Sudah berapa lama Pak tinggal di Sidoarjo? Mohon maaf, sebetulnya saya ini asli Surabaya dan tinggal saya juga di Surabaya. Oke, saya mulai wawancaranya ya Pak. Yang pertama, bagaimana sejarah awal terbentuknya Kabupaten Sidoarjo Pak? Secara awal terbentuknya Sidoarjo itu adalah dulu kalau masih istilahnya kita kembali ke masa lalu, zaman kerajaan itu Sidoarjo merupakan asal dari kerajaan Jenggala, yang mana itu bukan pecahan sih, tapi kerajaan Kadiri. Dulu kan memang, sekarang orang-orang menyebutnya Kediri, tapi dulu itu Kadiri. Jadi kerajaan Kadiri itu dibagi menjadi dua, yang satunya Doho ya, Daha, kerajaan Daha, dan satunya lagi kerajaan Jenggala. Yang mana kerajaan Jenggala itu, nah itu yang batasnya itu adalah sungai Berantas. Jadi itulah asal muasal dari berdirinya kota Sidoarjo. Tapi sebelum itu namanya dulu memang setelah nama Jenggala itu pada tahun berapa itu namanya kan masih ikut jadi di Kabupaten Surabaya. Jadi namanya adalah Sidokare. Pada tahun 1859 itu namanya dirubah menjadi Sidoarjo dengan alasan nama Sidokare itu kok ejaannya tuh kurang bagus. Apakah Sidoarjo ini pernah mengalami peristiwa penting seperti penjajahan, konflik, atau bencana? Kalau peristiwa penting seperti kayak penjajahan itu saya kira tidak. Cuman kemungkinan memang kena imbas dari katakanlah perlawanan arah Surabaya pada waktu 10 November. Mungkin kan larinya kan pasti lari ke sini. Terus itu yang itu peristiwa penting masa penjajah. Kalau Sidoarjo sendiri langsung kayak pertempuran dia itu kan enggak pernah. Saya rasa enggak pernah. Tapi kalau kena imbas dari perlawanan arah Surabaya pada saat 10 November itu kemungkinan dia. Terus untuk bencana yang terjadi di Sidoarjo yang baru-baru ini kita ketahui adalah melubernya lumpur lapindo, yang mana itu asal mulanya kan dari kayak perusahaan pengeboran minyak itu, ya boleh dikatakan itu perorangan lah, tapi akhirnya diakui oleh negara jadi bencana nasional. Apakah ada tradisi atau budaya khas dari Sidoarjo ini Pak? Kalau tradisi atau budaya khas dari Sidoarjo itu memang ya nggak seberapa menonjol sih ya. Tapi memang kalau biasanya daerah-daerah itu kan ada kayak makanan khas, terus kayak kalau tradisi yang dibawa dari masa lalu itu memang kemungkinan ada, karena kita melihat sendiri Sidoarjo itu ada di pesisir pantai. Jadi kemungkinan tradisi kayak nyadran, terus pesta rakyat itu juga ada. Terus itu untuk makanan khas yang kita kenal di Sidoarjo itu juga banyak ya. Ada contohnya kupang ini khas dari Sidoarjo. Terus ada kerupuk udang, bahan yang diolah menjadi makanan itu asli dari Sidoarjo. Apakah terdapat peninggalan sejarah yang masih ada hingga saat ini Pak? Peninggalan sejarah
baru-baru ini memang kita ya kalau peninggalan sejarah sih ada memang di daerah Sidoarjo ya. Salah satu adalah Candi Pari. Kalau di Sidoarjo itu memang ada beberapa candi, cuman nggak terlalu diekspos. Jadi yang paling terkenal adalah Candi Pari yang di Sidoarjo itu. Itu di daerah. Porong. Oh, itu di daerah Porong. Nah, jadi Candi Pari terus ada juga Candi Negoro. Jadi Candi Negoro itu ada di sebelah barat. Itu masuk kabupaten, masuk kecamatan Krian atau Wonayu. Itu peninggalan sejarah. Ya. Terus kalau untuk yang lainnya kita misalkan untuk menelusuri tepatnya di mana ibu kota kerajaan Jenggala itu masih simpang siur, itu masih jadi bahan perdebatan, bahan penelitian bagi kalangan-kalangan pecinta sejarah. Karena ada orang yang mengira bahwasanya museum ini dulunya adalah pusat dari kerajaan Jenggala. Museum Putantulan. Apa nilai penting yang dapat dipetik dari sejarah terbentuknya Kabupaten Sidoarjo ini, Pak? Nilai penting yang dapat kita ambil dari terbentuknya Kota Sidoarjo. Kita nggak usah berkecil hati, nggak usah kita minder. Kita tahu Sidoarjo dulu kan merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Nyatanya dia sudah bisa berdiri. Jadi dari yang hal-hal yang kecil kita nggak usah minder, kita nggak usah berkecil hati. Pada suatu saat kita akan bisa menjadi yang sejajar dengan kota-kota yang besar lain. Terakhir nih Mbak, apa harapan Bapak terhadap perkembangan Kabupaten Sidoarjo ini untuk masa depan? Harapan saya bagi Kabupaten Sidoarjo, ya memang selama ini kan kayak infrastruktur dari jalan atau baik yang nasional, yang kota maupun yang pedesaan kan banyak sekali yang masih perlu dibenahi. Tolonglah dibenahi supaya perekonomian masyarakat Sidoarjo ini bisa lancar dan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemimpin atau para pemerintah Sidoarjo. Terus yang kedua, untuk destinasi wisata, contohnya untuk tempat-tempat sejarah itu lebih dikembangkan lagi, baik itu melalui media sosial atau melalui media cetak, supaya masyarakat Sidoarjo itu bangga dengan apa yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk anak-anak di era Gen Z ini agar lebih tahu mengenai sejarah di masa lalu ya itu. Pak. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak atas wawancaranya. Wawasannya ini sangat penting. Insya Allah bakal jadi informasi agar kita menjadi orang yang berwawasan luas. Ya, itu. Ya karena kita memang perlulah kita untuk belajar untuk menguri-nguri sejarah kita dulu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan dan bangsa yang tidak lupakan sejarah perjuangan. Terima kasih banyak Pak sebelumnya.